Yang pertama adalah terbelakang. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran sumber daya manusia menjadi semakin krusial bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu organisasi. SDM bukan lagi dipandang sebagai tenaga kerja yang semata-mata menjalankan tugas teknis, melainkan sebagai aset strategis yang berkontribusi secara langsung terhadap inovasi, produktivitas, dan daya saing organisasi. Sumber daya manusia secara kompleks dapat diartikan sebagai aset paling strategis dan dinamis dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mencakup segala potensi, kapasitas, dan kemampuan individu untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. SDM merupakan elemen yang menghubungkan teknologi, modal, dan sumber daya alam untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai tambah. Oleh karena itu, pengertian SDM dalam konteks kompleks bukan hanya mencakup karyawan secara individu, tetapi juga mencakup aspek manajemen pengembangan potensi jangka panjang serta peran strategis mereka dalam membentuk budaya organisasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, pentingnya sumber daya manusia. Yang pertama ada pergerakan utama inovasi dan pertumbuhan. Yang kedua, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang ketiga, faktor kunci dalam implementasi strategi organisasi. Yang keempat, pembangunan budaya organisasi yang adaptif dan produktif. Yang kelima, penentu kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan. Yang keenam, penciptaan keseimbangan antara efisiensi dan inovasi. Yang ketujuh, investasi jangka panjang untuk keberlanjutan organisasi. Yang kedelapan, pengelolaan risiko dalam organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akmal. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dalam konteks yang lebih kompleks mencakup berbagai upaya strategis dan sistematis yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan potensi SDM dalam menghadapi dinamika bisnis yang semakin kompleks. Selanjutnya, dimensi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada pengembangan kompetensi teknis dan teknologi. Yang kedua pengembangan soft skill dan kapasitas interpersonal. Yang ketiga pengembangan kepemimpinan dan manajemen perubahan. Yang keempat pengembangan kecerdasan emosional dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya yang kedua pendekatan holistik dalam pengembangan SDM. Yang pertama pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua pengembangan berbasis proyek dan rotasi jabatan. Yang ketiga monitoring dan coaching. Yang keempat pengembangan berbasis data dan teknologi. Selanjutnya tantangan dalam pengembangan SDM. Yang pertama perubahan teknologi yang cepat. Yang kedua ketidakcocokan keterampilan. Yang ketiga perbedaan generasi dalam tenaga kerja. Selanjutnya pengaruh SDM terhadap organisasi. Pengembangan SDM yang efektif memiliki dampak luas pada berbagai aspek organisasi, mulai dari peningkatan kinerja individu hingga penciptaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ika. Selanjutnya ada tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, peningkatan kompetensi dan kapabilitas karyawan.
Tujuan paling mendasar dari pengembangan SDM adalah meningkatkan kompetisi dan kapabilitas karyawan secara menyeluruh, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Pengembangan SDM juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, menciptakan pimpinan masa depan dan penguatan kapasitas kepemimpinan. Pengembangan SDM juga memiliki tujuan jangka panjang yang penting, yaitu menciptakan kepemimpinan masa depan yang dapat membantu perusahaan melalui tantangan yang kompleks dan dinamis. Yang keempat, meningkatkan inovasi dan daya saing organisasi. Tujuan utama pengembangan SDM adalah mendorong inovasi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing organisasi. Dalam dunia yang kompetitif, organisasi yang tidak mampu berinovasi akan tertinggal. Oleh karena itu, pengembangan SDM berperan dalam menciptakan budaya inovasi dan mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan produktif. Terus adalah mendukung transformasi budaya dan nilai organisasi. Pengembangan SDM juga berfungsi sebagai alat untuk mendukung transformasi budaya dan nilai-nilai organisasi. Ketika perusahaan mengalami perubahan strategis atau menghadapi tantangan eksternal, pengembangan SDM dapat membantu mendistribusikan nilai-nilai baru, meningkatkan keterlibatan karyawan dengan budaya perusahaan, dan memastikan bahwa semua anggota organisasi bergerak melalui tujuan yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Taskia. Selanjutnya ada proses pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah proses yang dirancang untuk membantu individu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensinya agar dapat berkontribusi lebih baik terhadap tujuan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan performa karyawan di tempat kerja sambil memberikan mereka peluang untuk tumbuh dan mencapai potensi penuh mereka. Selain itu, pengembangan karyawan juga berfokus pada meningkatkan keterampilan soft skill dan hard skill yang relevan dengan peran mereka di perusahaan. Manfaat pengembangan karyawan yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi turnover karyawan. Yang ketiga, mendorong inovasi. Yang B, metode pengembangan karyawan. Yang pertama, mentoring. Yang kedua, coaching. Yang ketiga, pelatihan dan workshop. Yang keempat, rotasi pekerjaan. Yang kelima, e-learning. Yang C, tips melaksanakan pengembangan karyawan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan karyawan dan perusahaan. Yang kedua, tentukan metode yang sesuai. Yang ketiga, berikan umpan balik secara berkala. Yang keempat, ciptakan lingkungan yang mendukung. Yang kelima, pantau dan evaluasi hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad. Studi kasus pengembangan dan pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNP Mandiri di Indonesia. PNP Mandiri adalah salah satu program terbesar dan paling komprehensif di Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat perdesaan. Diluncurkan pada tahun 2007, program ini berfokus pada pengatasan kemiskinan melalui pemberian dana langsung kepada desa-desa untuk proyek pembangunan yang dipilih dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, kesimpulan, pengembangan sumber daya manusia SDM merupakan elemen strategis yang sangat penting dalam keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi, terutama dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Pengembangan SDM tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan soft skill, kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan kapasitas inovasi karyawan. Dalam konteks yang lebih luas, tujuan pengembangan SDM adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisien operasional, kemampuan beradaptasi, serta daya saing organisasi. Demikian presentasi dari kelompok
kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.